Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini coba Bapak akan jelaskan mengenai bagaimana cara mengerjakan ujian praktek matematika wajib kelas 12 ya. Oke, ada dua kegiatan. Yang pertama kegiatan teoritis, yaitu pakai teori. Yang kedua adalah kegiatan keterampilan atau praktek gitu ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dulu untuk yang teori ya, pakai teori aja dia. Berdasarkan teori peluang, tentukan ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut. Yang namanya ruang sampel berarti NS. NS-nya berapa? Ada dua soal. Kalau 3 koin, NS-nya berapa? Kalau 2 koin dan 1 dadu, NS-nya berapa? Nah, seperti itu. Pokoknya nomor 1 ditanya NS-nya sebenarnya. Nomor 2, tentukan peluang kejadian berikut. Yang namanya peluang A gitu ya. Maka NA per NS. Kita nyari peluang kejadian nih. Muncul 2 angka dan 1 gambar pada percobaan melambungkan 3 koin sekaligus. Nyari NS 3 koin dulu. Oh, nomor 1 kan udah ada nih, NS-nya bisa dipakai nih di sini. Nah, sekarang 2 angka dan 1 gambar. Kalau lemparannya 3 koin nih. Terus muncul 2 angka 1 gambar kan berarti angka gambar. Oh, sini aja ya. Angka gambar, apalagi gambar angka, ada lagi nggak? Ada ya, angka gambar angka. Nah, kan 2 angka nih, angkanya 2, gambarnya 1. Angkanya 2, gambarnya 1, angkanya 2, gambar 1. Kalau masih ada lagi silahkan dicari, kalau nggak ada ya silahkan lanjutkan cari peluangnya gitu. Yang B, masih peluang ya, yang tanya muncul 3 angka atau 3 gambar. 3 angka kan berarti angka gitu kan, nanti NS-nya berapa gitu. Nah, terus atau kan tadi atau 3 gambar kan berarti gambar. Ada lagi kemungkinannya? Nggak ada ya. Nah, itu kan nanti jadi peluang yang ini berapa, peluangnya yang ini berapa. Kalau pakai penghubung atau maka ditambah peluangnya. Peluang yang pertama ditambah peluang yang kedua. Nah, gitu. Kalau dia atau maka ditambah peluangnya. Yang ketiga, muncul 2 angka pada koin dan mata dadu genap pada percobaan melambungkan 2 koin dan 1 dadu sekaligus. Kan kita tetap yang ditanyakan tetap peluang ya. Peluang A gitu kan. Tetap NA per NS. NS-nya nanti bisa pakai dari nomor 1, 2 koin dan 1 dadu. Ini kan 2 koin 1 dadu, NS-nya kan udah ketahuan di yang pertama. Nah, NA-nya sekarang muncul 2 angka pada koin dan mata dadu. Kalau 2 koin kan ya, 2 koin muncul apa? Muncul 2 angka katanya. Berarti angka gitu kan. 2 koin kan kemungkinan ada banyak ya. Angka gambar, angka gambar, angka gambar angka, gambar gitu kan ya. Nah, itu kemungkinannya tuh. Tapi yang diambil cuman yang 2 angka doang, berarti yang ini doang nih, cuma 1 berarti. Nah, lambung dan mata dadu genap tuh berapa aja? Oke. Mata dadu genap berapa aja? Berarti angka nanti genapnya berapa nih? 2. Apalagi? Ada lagi. Kalau ada lagi, ada lagi. Nah, seperti itu. Berarti nanti kemungkinan pertama kalau 2 angka dan 1 genap gitu kan. Angka, terus dadunya angka 2. Angka, dadunya angka berapa lagi? Angka, dadunya berapa lagi? Yang penting ini genap gitu kan, karena dadunya diminta genap. Nah, nanti ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Masukin sini 1 per NS. NS-nya berapa? Seperti itu. Oke, jika percobaan dilakukan sebanyak 2 kali, N-nya ternyata 24 kali. N itu banyaknya percobaan ya. Maka banyaknya kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar pada percobaan melambungkan 3 koin. 2 angka dan 1 gambar kan tadi kita udah punya ya peluangnya. Oke. Banyak kejadian muncul, berarti frekuensi harapannya. Frekuensi harapan sama dengan N dikali peluang kejadian A. Oke. Nah, peluang kejadian A-nya, peluangnya bisa diambil dari nomor 2. Kenapa? Karena sama, muncul 2 angka dan 1 gambar. Nah, 2 angka 1 gambar kan 2A ya. 2 angka dan 1 gambar peluangnya udah dapet nih dari nomor 2. Nah, kita tinggal masukin aja peluang N-nya berapa. N-nya kan udah tahuan 24. Nanti peluangnya berapa kamu dapetnya. Nah, nanti hasilnya berapa gitu. Nomor 3, banyak kejadian muncul 3 angka atau 3 gambar. Oh, bisa pakai peluang yang ini juga nih, yang 2B.
Nah yang ini juga bisa pakai peluang yang 2C gitu. Terus yang ditanya semuanya frekuensi harapan, seperti itu. Oke, kegiatan 2 ini yang praktik ya. Selanjutnya nomor 2 ini yang praktik ya. Nah, kegiatannya melambungkan 3 buah koin sama melambungkan 2 koin dan 1 dadu. Ini kan sama kayak yang pertama nih. Yang pertama adalah 3 koin sama melambungkan 2 koin dan 1 dadu sekaligus. Nah, nanti kalian siapin nih pulpen, pensil, lembar pengamatan gitu kan ya. 3 keping uang logam, minimalnya beda-beda, nominalnya beda-beda, 100, 200, sama 500 dan 1 dadu. Nah, langkah-langkah percobaannya gini. Langkah-langkah percobaannya melambungkan 3 koin sekaligus sebanyak 24 kali dan catat hasilnya gitu. Jadi tapi harus urut yang koin 100 dulu munculnya angka atau gambar, koin 200 munculnya angka atau gambar, koin 500 munculnya angka atau gambar gitu ya. Berarti nanti kalian bisa buat di list aja nggak apa-apa. Misalkan kan kalian nyoba lempar 3 koin kan. 3 koin set dilempar, ternyata koin 100-nya muncul angka 100 ya. Koin 200-nya muncul angka juga, tapi koin 500-nya muncul gambar. Nah, ini pelemparan pertama. Nah, pelemparan kedua nanti kalian tulis lagi nih. Koin 100-nya ternyata muncul angka lagi. Koin 200-nya muncul gambar. Koin 500-nya muncul angka lagi. Nah, seperti itu. Nah, pelemparan ketiga. Koin 100-nya muncul angka, koin 200-nya muncul gambar, koin 500-nya muncul angka. Oh, sama ternyata. Oh, nggak apa-apa, sama. Seperti itu. Nanti kalian lakukan sebanyak 24 kali. Seperti itu. Itu yang pertama ya. Ini yang pertama, nomor pertama. Nah, sekarang nomor kedua nih. Oh, maksudnya kegiatan yang kedua ya. Nomor yang kedua, percobaannya adalah melambungkan 2 koin. Oke, nominalnya 100 sama 200 dan 1 dadu. Seperti itu. Sebanyak 24 kali. Nanti kalian tulis sebanyak 24 kali. Sampai 24. Nah, percobaan pertama misalkan 2 koin muncul koin 100-nya itu gambar, koin 200-nya angka. Berurut ya, dari koin 100 dulu, lalu koin 200, untuk yang ini koin 500, berurut. Yang ini koin 100, yang ini koin 200, selanjutnya dadu. Nah, gambar angka, nah dadunya munculnya ternyata angka 1. Gambar angka 1, koin 100 gambar, koin 200 angka, dadunya muncul angka 1. Nah, percobaan kedua kalian lakukan lagi, ternyata koin 100-nya muncul angka, koin 200-nya muncul angka, dadunya muncul angka 6, seperti itu. Nah, kalian coba lagi nih misalkan. Ternyata munculnya gambar 5, dadunya 5, 200-nya gambar, 100-nya gambar, dan seterusnya sampai 24 kali. Nah, seperti itu. Itu untuk nomor 2. Nah, sekarang ya coba kalian isi tabel ini nih berdasarkan kejadian yang ini, yang udah kalian list sebanyak 24 kali ini. Nah, banyak kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar pada percobaan melambungkan 3 koin. Ini ya percobaannya ya. 2 angka 1 gambar. 1 2. Ini angkanya 2, 1 2, gambar 1. Nah, ini berarti masuk 1. Ini 2 3 gitu kan. Ini kan 2 angka 1 gambar juga, gitu kan. Walaupun ini sama tetap aja. Karena berapa kalinya kan yang ditanya. Nanti misalkan kalian hitung, oh ternyata kalian berapa dapatnya? Ternyata kalian dapatnya 16 kali. Nah, seperti itu. 16 kali muncul 2 angka 1 gambar. Nah, sekarang yang kedua. Muncul 3 angka atau 3 gambar pada percobaan melambungkan 3 koin. 3 angka atau 3 angka atau 3 gambar, yang angka semua atau gambar semua. Ternyata nanti mungkin ada angka semua muncul atau gambar semua muncul gitu kan. Nah, kalian cari tahu. Misalkan kalian dapetnya cuma 4 kali selama 24 pelemparan gitu. Nggak apa-apa, tulis aja 4. Nah, selanjutnya banyak kejadian muncul 2 angka pada koin dan mata dadu genap pada percobaan melambungkan 2 koin dan 1 dadu. Ternyata 24 kali lempar, ternyata yang muncul 2 angka, angkanya 2 terus genap gitu kan. Angkanya 2 terus genap cuman berapa doang? Misalkan cuman 3. Nah, dapat nih 1643. Nah, kalian simpulkan nih frekuensi harapan suatu kejadian secara teoritis. Kegiatan 1 nomor 3 itu ya. Kegiatan 1 nomor 3. Nah, versus dilawankan dengan secara faktual. Ini faktualnya nih. Nah, yang tabel. Nanti secara teoritis, misalkan secara teori frekuensi harapnya
muncul 18 kali misalkan ya, 18 kali, terus tabel 16 kali, oh tidak terlampau jauh ya. Nah seperti itu. Oke, semuanya semuanya kalian buat perbandingan ya. Nah, nggak apa-apa jadi satu juga nggak apa-apa. Frekuensi harapan karena kalian buat kesimpulan gitu ya. Nomor 3 ini 18, yang ini 16 dapatnya. Terus kejadian 3 angka dan 3 gambar 4, ternyata di tabel juga 4. Oh, ternyata sama misalkan gitu. Dan selanjutnya 3 tapi misalkan di sini 4 tapi di tabel cuma 3. Nah, itu kalian simpulkan. Apa kesimpulannya kira-kira? Simpulannya apa? Oke. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja kan yang mungkin mempengaruhi perbedaan hasil pada poin satu. Nah, ini kan beda nih, nanti hasilnya mungkin kan beda ya. Di poin ini kan hasilnya beda nih. Kalau sama tuh mungkin sama, tapi kemungkinannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kok bisa beda sih hasilnya? Kira-kira kenapa ya beda hasilnya? Gitu. Itu kalian cari tahu seperti itu. Oke, itu saja menurut Bapak yang perlu dijelaskan. Eh, Silakan diselesaikan dengan cepat ya. Karena kalau tidak diselesaikan maka nilainya tidak ada. Oke, Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.